Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizal Huda. Ini saya akan menjelaskan sistem basis data dan relasi diagram menggunakan aplikasi XAMPP dan MySQL Workbench. Ini kita akan mengambil contoh dari suatu kasus dari sebuah minimarket. Untuk memulai membuka SQL Workbench, pertama-tama kita buka dulu aplikasi XAMPP. Kita klik start. Karena ini sudah di start, kita langsung saja membuka aplikasi untuk membuat relasi diagram itu, yaitu MySQL. Kita buat workspace baru. Untuk contoh kasusnya seperti pada PowerPoint ini, yaitu minimarket Dewayanto menjual berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mempermudah pengelolaan datanya, minimarket ini membuat sistem basis data. Minimarket tersebut mempunyai beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir. Setiap ada customer yang melakukan transaksi, kasir ini melayaninya. Data penting tentang transaksi yang diserap oleh minimarket meliputi nama, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan data customer adalah nama dan alamat. Seorang kasir memungkinkan untuk memiliki lebih dari satu nomor telepon. Setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali, dan seorang kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari satu kali. Seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dalam bertransaksi. Di dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang, yang mana setiap transaksi memungkinkan terdapat berbagai macam barang, dan begitu pula sebaliknya. Setiap barang dapat terjadi dalam berbagai transaksi. Setiap melakukan transaksi, minimarket Dewayanto menyimpan tanggal transaksi, nama, dan jumlah barang yang dijual setelah total pemasukan. Sedangkan setiap barang memiliki nama, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Untuk menyediakan stok barang di minimarket, barang diperoleh dari supplier. Supplier ini bisa menjual banyak barang di minimarket tersebut. Namun, barang yang dijual atau bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier saja. Data supplier yang dimasukkan meliputi nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk mempermudahkan komunikasi dalam penyediaan, maka supplier memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon.
Dari kasus ini, untuk membuat sistem basis data menggunakan relasi diagram, menggunakan MySQL Workbench, kita perlu membuat beberapa tabel. Yang pertama ada tabel kasir, tabel customer, tabel supplier, tabel barang, dan tabel transaksi. Untuk penjabaran tabelnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Pada tabel kasir terdapat ID kasir, nama kasir, nomor telepon, dan alamat. Kemudian pada tabel customer terdapat ID customer, nama customer, dan alamat. Pada tabel supplier terdapat ID supplier, nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Pada tabel barang terdapat ID barang, nama barang, merek barang, jenis barang, harga, stok, dan ID supplier. Selanjutnya tabel terakhir yaitu tabel transaksi, terdapat ID transaksi, ID customer, ID barang, nama barang, jumlah barang, tanggal transaksi, dan total penjualan. Mari kita mulai dari membuat tabel kasir. Kita ubah dulu namanya, misalnya kita akan ubah menjadi database penjualan. Kemudian kita akan membuat tabel pertama. Klik 2 kali pada icon plus ini. Tabel namanya kita ganti sebagai kasir. Kemudian pada bawah kolom name kita klik 2 kali. Kita kemudian tulis sesuai dengan yang ada pada tabel ini, yaitu di kasir dan seterusnya, dan begitu pula dengan ini data type-nya. Kita sesuaikan dengan yang ada pada PowerPoint. Untuk yang pertama ada ID kasir. Kemudian ada nama kasir, nomor telepon, dan alamat. Sesuaikan data type yang ada pada PowerPoint dengan yang kita minta buat untuk mempermudahnya. Dan sekarang pada bagian seperti ID kasir dan nama kasir pada not null dan ID kasir sebagai primary key-nya. Kita centang pada primary key sebagai PK dan not null yang NN. Kemudian jangan lupa ubah data type-nya.
setelah tabel kasir selesai dibuat, kita akan buat tabel selanjutnya. Selanjutnya kita tambahkan tabel yang kedua, yaitu tabel customer. Pada tabel customer terdapat ID customer, nama customer, dan alamat. Untuk ID customer ada not null dan primary key yang perlu dicentang, sedangkan nama customer cukup not null. Lanjut, kita akan membuat tabel ketiga, yaitu tabel barang. Kita buat tabel supplier terlebih dahulu. Tabel supplier berisi ID supplier, nama supplier, nomor telepon dan alamat, dan untuk data type-nya menggunakan ID supplier integer, dan yang lainnya menggunakan varchar. Jangan lupa untuk mencentang not null dan primary key-nya juga. Kemudian setelah terkait dengan yang ada pada PowerPoint. Jangan lupa untuk menyentang primary key dan not null jika dibutuhkan. Setelah kita akan buat tabel selanjutnya, yaitu tabel barang. Tabel barang berisi ID barang, nama barang, merek barang, jenis barang, harga, stok, dan ID supplier. Untuk data type-nya, ID barang menggunakan integer, nama barang menggunakan varchar, dan yang lainnya juga menggunakan integer. Jangan lupa untuk memperhatikan not null dan primary key-nya.
kita ubah highlightnya seperti yang pada PowerPoint. Atau kita bisa sesuaikan seperti sesuai yang kita inginkan. Perlu diperhatikan pula pada tabel barang terdapat ID supplier yang sebelumnya sudah kita buat pada tabel supplier. Ini digunakan untuk merelasikannya. Caranya dengan kita pencet pada bagian origin key, kita tulis ID supplier dan referensinya pada supplier. Origin key, tulis ID supplier, dan reference pada supplier. Pada penulisan seperti ini yang sebelumnya sudah ada pada tabel sebelumnya untuk relasi, jangan sampai kita salah pada nama dan juga data type-nya. Kemudian kita akan membuat tabel terakhir, yaitu tabel transaksi. Pada tabel transaksi, kita bisa lihat isinya yaitu ada ID kasir, ID customer, ID barang, nama barang, jumlah barang, tanggal transaksi, dan total penjualan. Untuk origin key-nya, ID barang reference pada barang, ID customer reference pada customer, ID kasir reference pada kasir, dan nama barang reference pada barang. Untuk nama barang menggunakan varchar, menggunakan yang lainnya. Sesuaikan data type dengan yang ada pada tabel-tabel sebelumnya dan juga seperti pada tabel PowerPoint.
Jika sudah, kita perlu perhatikan kembali untuk volume name yang sebelumnya sudah ditulis pada tabel sebelumnya sebagai relasinya. Seperti ID kasir, kita cocokkan dengan kasir. ID kasir dengan integer. Oke, sama. Kemudian ID customer menggunakan integer. Oke, sama. Selanjutnya ada ID barang menggunakan integer. Oke, setelah sama kita tulis untuk origin key-nya. Origin key-nya ada ID barang seperti yang sudah tadi saya sebutkan, tulis. Setelah kita tulis origin key dan reference tabelnya, kita telah selesai membuat tabel untuk database. Ya, untuk membuat diagramnya, kita perlu klik 2 kali pada icon diagram. Sudah. Kemudian pada bagian katalog tree, kita buka tabel. Kemudian kita klik pada barang, kita seret ke bagian yang kosong ini, katalog ini. Begitu juga dengan kasir, customer, supplier, dan yang terakhir ada tabel transaksi. Seperti yang kita lihat, seperti inilah jadinya tabel diagram pada contoh kita pada saat ini. Relasinya sudah otomatis akan disesuaikan dengan yang kita tulis pada bagian origin key-nya tersebut. Kita sudah lihat, ID kasir akan berrelasi dengan yang pada tabel kasir akan berrelasi dengan ID kasir yang ada pada tabel transaksi. Begitu juga dengan ID customer yang ada pada tabel customer akan berrelasi dengan ID customer yang ada pada tabel transaksi. Seperti inilah hasil akhirnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, bisa tolong dikoreksi. Saya pamit undur diri dan terima kasih.